Ya. Diameternya. Ya. Kantong 1 kilo lah. Gitu, Berapa lebarnya? dengan jumlah lubang itu sebanyak 24 lubang. 7 cm dengan 22 cm. Dengan jumlah lubangnya itu sebanyak 24 lubang dalam satu polybagnya itu. Terus media tanamnya ini, apa yang perlu kita isi di polybag ini? Kita bisa menggunakan apa? Tanah apa? Tanah hitam. Kompos. Kompos. Senjang kosong. Tanah yang digunakan ini adalah tanah yang gembur, Pak. Gembur lambung. Jadi Pak, intinya itu yang kita gunakan itu tanah gembur. Jangan tanah yang berbatu-batu itu kita masuk. Nah, kalau misalnya tanah Bapak sulit digemburkan atau gemburnya kurang, nah itu bisa ditambahkan menggunakan pasir. Ataupun tanah berpasir bisa digunakan. Nah, perbandingan satu artinya tanah yang gemburnya itu tanda topsoilnya itu misalnya 3 ember, nah, tanah pasirnya itu 1 ember. Kenapa ditambahkan tanah pasir? Bisa ditambahkan tanah pasir. Nah, ini kalau tanahnya itu terlalu keras, kalau kita nggak tambahkan pasir begitu kita nyiram, itu tanah airnya itu nggak bisa masuk ke dalam tanah, nggak ada rongga untuk masuk airnya masuk ke dalam tanah. Nah, makanya kita perlu tambahkan pasir. Nah, 3 berbanding 1. Nah, tanah yang digunakan itu tanahnya topsoil, Pak. Yang dari bagian atas, tanah bagian atas. Kalau bisa itu tingkat kedalamannya itu 20 cm. Misalnya batas waktunya itu Seminggu. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari. 3 hari lah. 3 hari. 3 hari. Nah, dan tanahnya itu di pembibitan itu sampai 5 hari. 5 hari setelah benih itu diterima, nah maksimal itu 5 hari. Calon tunas. Nah, itu ada yang bisa membedakannya? Calon akar itu dia penanaman tambahnya itu kedalamannya berapa senti? Ada yang pernah mengukur? Enggak ada, karena ini Setengah kalau senti ya, punya kami Pak. itu Setengah senti lah. Artinya itu dalam misalnya tambahnya itu diusahakan kedalamannya itu 2 cm. 2 cm. Artinya ini calon tunasnya itu dia nggak boleh nampak, nggak boleh keluar. Dia agak tertutup sedikit supaya cahaya yang ada cahaya matahari itu nggak langsung terpapar ke calon calon tunasnya itu, biar dia tidak kelayu. 2 cm itu dari permukaan bawah kah atau atas? Dari atas, dari atas. Kedalamannya itu mesin tanah yang dipuli itu nggak ada air, artinya tergenang. Sehingga nanti kadang kita ngeceknya nggak ada lagi kecambahan itu. Malah ada. Itu biasanya kalau kita nanam tahu-tahunya kena hujan langsung padat tanahnya, kecambahannya keluar, tanahnya turun. sudah ada yang kayak gitu. Terus pembibitan awal ini ada yang namanya naungan. Naungan. Nah, kita yang pertama perlu kita siapkan di 0 sampai 12 ini pertama biringan. Biringan artinya bukan biringan kayak kita nanam sayur, tapi susunannya bentuknya biringan. Nah, lebar biringannya itu selebar 1,2 meter dengan panjangnya itu maksimal 8 sampai 10 meter. Nah, dalam satu biringan itu bisa mencapai 50 kubik, artinya disusun rapi. Terus tadi ada saya katakan terkaitan dengan naungan. Nah, naungan ini sangat perlu di pembibitan awal. Artinya untuk pembibitan awal ini kita perlu naungan, bukan berarti naungannya itu di mangga ataupun rambutan. Nah, itu yang sering dilakukan sama petani, tapi ini naungannya itu bentukannya buatan sendiri naungannya. Naungannya itu di umur 0 sampai 1,5 bulan itu naungannya sebanyak 100%. Artinya masih tertutup. Full. Tertutup. Terus di umur 1,5 ke atas sampai 2,5 itu naungannya dikurangi sebanyak 50%. Di atas umur 2,5 bulan itu baru dihilangkan semua. Udah lewat nih kalian tuh.
atas 2,5 bulan itu dihilangkan, dibuang semua naungannya. Sampai masuk ke umur 3 bulan baru tahap pemindahan ke polybag yang besar atau pembibitan utamanya. Boleh. Pupuknya gimana? Dikocor, Dilarutkan. dilarutkan. Dikocok, dilarutkan. Nah, dengan pupuknya pupuk apa saja? Kami hanya pakai mutiara. Cara Ikan mutiara. NPK kapal 12-12. Untuk pembibitan awal ini yang utama itu yang perlu kita berikan itu adalah urea dulu. Urea dengan dosisnya itu 2 gram per 1 liter air. Urea 2 gram per 1 liter air. Nah, kenapa urea kita berikan di pembibitan ini? Pembibitan awalnya ini, kenapa urea diberikan? Penyuburannya. Nah, jadi urea ini fungsinya itu adalah untuk pembentukan daun, zat klorofil daun. Jadi nanti kita fokusnya pembentukan daun dulu. Dan juga bisa kita gunakan pakai NPK. Tetapi yang perlu diingat untuk 0 sampai 3 bulan ini yang perlu kita dilakukan untuk pemupukan itu bentukannya itu harus dilarutkan semua pupuknya. Pupuk yang diberikan itu harus larut semua. Urea dengan rotasi berapa frekuensinya? 3, 4. Misalnya berapa kali seminggu atau berapa kali 1 bulan? Nah, untuk urea 2 gram per 1 liter air ini bisa kita aplikasikan per minggu, 1 minggu sekali ya. Urea ini per 1 minggu. Kali sebulan berarti kan. Di 0 sampai 3 bulan ini ada namanya kita melakukan seleksi. Nah, seleksi ini yang perlu kita lakukan itu ada yang pernah nampak di pembibitan 0 sampai 3 bulan ini daunnya bentuknya kayak masih rumput. Ketika dia ada. mencapai umur 3 bulan Ada biasanya. daunnya masih kayak rumput. Nah, tanaman-tanaman seperti itu yang memiliki kayak daunnya menyempit, daunnya kayak rumput, ada daun yang melintir. Nah, itu tanda-tandanya tanaman yang abnormal atau tanaman apkir. Gitu. Dalam di umur 3 bulan ini berapa jumlah daunnya? 3 Daun Bang. atau pelepah? 3. Di umur 3 bulan ini normalnya itu daunnya 3 sampai 5 daun. Di umur 3 bulan 3 sampai 5 daun. Nah, pada saat umur dia sudah menginjak 3 bulan atau sudah memiliki 3 sampai 5 daun, nah baru tahap ke pembibitan utama. Nah, pembibitan utama itu umurnya sampai berapa? Umurnya pembibitan utama itu 4 sampai 12 bulan. Saya tanam. Nah, ataupun sampai siap tanam. Nah, siap tanamnya bibit itu di umur berapa? 8 bulan bisa bertahan. 9 bulan lah. 9 bulan. Nah, normalnya itu 9 sampai 12 bulan. 12 bulan siap tanam. Normalnya itu umur 9 sampai 12 bulan. Nah, umur yang 9 bulan ini dikategorikan lahannya itu lahannya bersih. Artinya yang kita ladangkan itu setelah kita bak. Nah, ada enggak yang dicabut? Ada juga. Ada yang dicabut. Kalau memang gambarannya salah satunya agak kecil ya kita dibuang. Dibuang. Tapi kalau tumbuhannya sama, Bagus, harus dipakai. Nah, berarti di sini petaninya ibaratnya mempertimbangkan itu berdasarkan pertumbuhan bibitnya. Misalnya, kalau dia memang masih sehat. jauh jaraknya itu atau pertumbuhannya jauh berbeda, artinya yang kecilnya itu dibuang. Nah, jadi beberapa pendapat itu mengatakan bahwa yang pertama kita harus memilih salah satu dari tanaman itu yang terbaik, yang seperti Bapak lakukan tadi itu. Kalau ada tanaman yang kerdil, yang kecil, yang satunya kecil, yang satunya besar, nah itu langsung dibuang aja yang satunya yang kecil. Sayang dengan polybag sehingga
warga hanya tanahnya yang dibelah, hanya mengambil tanaman dengan akar-akarnya aja, tidak dengan tanah-tanahnya. Nah, seharusnya itu alangkah baiknya itu ketika kita memindahkannya itu akar dengan tanah-tanahnya itu jangan sampai hilang. Artinya tanah dalam satu tanaman itu jangan sampai hilang gitu pada saat pemindahan. Ya kalau umurnya udah 9 bulan masih kan udah boleh. Nggak boleh. Kalau masih 4 bulan ke atas ya masih konsep. Ya. Nah, artinya di sini untuk umur 4 bulan, artinya ketika kita sudah memindahkan itu jangan dulu dipupuk menggunakan pupuk butiran. Nah, sudah menjelang umur 6 bulan ke atas baru kita menggunakan pupuk butiran dengan dosisnya 2 gram setengah per polybag. Nah, menebarkannya juga jangan terlalu dekat makanya di pembibitan ini sangat penting atau pengaruhnya besar terkait dengan produksi kita ke depannya. Nah, ciri-ciri tanaman yang normal itu seperti apa? Artinya tanaman yang siap tanam ke lapangan itu ciri-ciri yang normal itu atau yang baiknya itu seperti apa? Yang pertama, Daunnya subur, pelepahnya daunnya mekar. Batang bawah yang gembut. Oke. Nah, batangnya besar. Artinya jumlah pelepahnya berapa? 12. Jumlah pelepah yang tanaman di umur 9 sampai 12 bulan tadi. Umumnya itu 15 sampai 18. Lupa. Diameter batangnya itu berapa? Diameter batang 5 sampai 6 cm. Diameter batangnya itu. Dengan tingginya berapa tingginya? 60 cm. Nah, 60 cm. Ya itu berapa bulan tadi? Umurnya siap tanam. Oh, Artinya 9 sampai 12 bulan. 10 lah. 1 meter lah mungkin, 1 meter 20. Nah, umumnya itu tingginya itu 102 cm sampai 126 cm atau 1 meter lebih. Itu dia siap tanam. Nah, ini ciri-ciri tanaman yang normal. Nah, terus ciri-ciri tanaman yang nggak normal ya, atau artinya tanaman yang perlu kita apkir, ada yang tahu? Daun tidak Daun membentang. menguncup, Nah, yang pertama ini tanaman normal. Ini tanaman apkir. Yang pertama itu tanaman kerdil. Nah, tanaman kerdil ini sangat jelas kelihatan ketika kita melakukan pengecekan di pembibitan. Biasanya tanaman yang lain sudah tingginya 60 cm, dia masih 10 cm ataupun masih belasan cm. Nah, itu tanaman yang kerdil. Tanaman kerdil ini sifatnya itu bawaan genetik atau bawaan dari lahirnya, bawaan dari indukannya. Nah, itu biasanya terjadi itu di tanaman yang kembar biasanya karena ada perbedaannya tadi. Daun kelapa muda, tanaman kelapa yang muda, daunnya nggak bisa membuka. Daunnya tidak membuka dan tumbuh daunnya itu tegak. Nah, itu tanaman tidak normal. Nah, yang tanaman daun yang tidak membuka atau yang tegak itu tadi biasanya disebabkan pertama kadang itu ada kayak sarang semut di situ. Itu yang menyebabkan dia tidak membuka. Terus yang kedua dia itu kalau tidak faktor genetik, ini kalau tidak faktor genetik ya, artinya kita bisa lakukan dulu pelakuan di situ. Kalau dia memang bukan bawaan genetik, artinya perbaikan. kita perhatikan tadi adanya serangga. Terus yang kedua itu kekurangan air. Nah, itu bisa disebabkan juga. Terus yang ketiga adanya percikan racun atau bahan kimia. Ketika kita nyambung di sekitar polybag itu tidak tanpa sengaja kita ada percikan yang terkena ke bibit. Melakukan pengecekan di tempat pembibitannya. Oke, teman-teman, Mau bibit yang mana? sebelum teman-teman menonton selesai, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Ini belum berakhir ya teman-teman, ini masih kita
kita mengecek langsung ke tempat pembibitannya. Kita ikuti terus ya teman-teman. Kita masih belajar lapangan ya. Sebentar lagi kita ke tempat pembibitan. Kemarin di mana? Atok mabuk bilang mabuk dia. Ada semua kan kalau ini satu jalur ini bagus. Oh, ini kalau dijual 50.000 karena itulah cepat dia ngejar matahari. Oh, ini airnya. Tempat pembibitan ya teman-teman. Dia sama kayak penanaman. Ini kalau kena kawannya nih sebenarnya bagus. Kalau kena kawannya nih. Nah inilah kira-kira bibit yang abnormal ya. Perlu di upcare, perlu dibuang dan ditanam. Nih. Nah ini pertumbuhannya seperti yang disampaikan oleh tim yang tadi menyampaikan materi. Cari-cari lagi Le. Ini biar enggak itu nanamnya, Pak. Nah, nanti itu langsung dicincang sama dia. Enggak, maksudnya biar dia enggak gitu. Wah, ini tinggal ini. Ini buah tetap keliling buah ini. Ini tadi apa yang kekurangan apa namanya nih? Kalau seperti Ini ini. yang bibit penuh nih. Akhir nih, Pak. Oke ya. Ini apa kemarin lihat? Si Malungun enggak? Ini berbuah pun kalau berbuah pun buah landak semua. Tapi kebanyakan bunga jantan. Kalau yang kayak gini ini kan yang kecil-kecil gini, yang pendek-pendek gini nih, ini karena faktor jarak ini Jarak. kalah saing dengan yang lain nih. Kepercayaan bukan genetik, kalau genetik kan tidak bisa sebut. Makanya saya bilang perlu dikasih jarak dulu nih anaknya. Nengoknya kan? Penyakit ya. Dia kadang pencahayaan. Kayak si cahaya tuh. Siram tuh dia Ini kan gelap. Ini buahnya cuma tadi macam landak ya. Yang tidak boleh ditanam teman-teman ya. Ciri-ciri yang jantan. Ini sudah diteliti oleh orang bagiannya yang lapangan turun langsung. Petani hamparan selatan sudah semangat untuk mengikuti acara ini. Tim kita ini yang pasti kurang bagus. Ini kekurangan apa nih kira-kira? Kenapa nih? Memang kelebihan. Ini kayaknya bibit yang kembar nih. Tidak usah pakai ya. Nah, ini daun tajuk yang memanjang ke atas. Selesai kita cek langsung ke lapangan ya. Kita ada kembali lagi ke tempat kita belajar tadi ya. Ayo teman-teman ikuti terus. Teman-teman kita kembali lagi di tempat sekolah di lapangan ini kembali ya. Untuk menjelaskan kembali, kita lihat bagaimana perlu dirubah. Itu ada. Tapi ini masih nampak, masih nampak. Makanya umur apa berapa kedalaman itu senti? Kedalaman itu ini kan harusnya tertutup semua nih. Ya, kita mempertimbangkan ini kalau terlalu dalam. Kita misalnya tidak patokannya itu kan 1 sampai 2 cm kedalaman itu. Kedalaman lubangnya itu kedalamannya 1 sampai 2 cm. Artinya mempertimbangkan di sini nih
asli dia yang dah bawah nih dahannya yang agak lurus gini. Ya. Nah, enggak mekar gini. Ya. Tapi kan tahunya waktu dah Ya ada produksi tahu nah, tuh. waktu pembibitan gini Nggak tahu. belum tahu kita. Makanya itu tadi kita ambil aja semuanya. Nah, untuk kecambahnya tadi itu seperti ini pokoknya intinya dia tertutup anaknya. Ya, Biji sama anunya itu tunasnya itu tertutup. Jangan sampai terkena papar cahaya matahari dulu. Karena dia hitungannya itu masih bayi. Minggu depan diingatkan lagi hari Kamis itu jam 2 paling salah. Ingatkan terus Pak. Jam 2. Lupa, Amparan sana nih mau dikasih tahu Lijang lagi. Jam 2 terus diingatkan. Mau bergabung enggak? Ya, agak buka. Materinya Jadi takutnya nanti kan ada yang mau buka lahan nih. udah tahu lah ukurannya. Ukurannya optimalnya itu yang Kita bakar enak kita praktik. terkait dengan pemancangan yang Bapak lakukan selama ini. Mana pemancangannya dengan jarak berapa kali berapa, terus nanti yang efektifnya gimana untuk sekali yang mengoptimalkan lah luasan dengan luasan yang kecil kan produksinya sesuai. Jangan nanti luasan yang kecil tapi pokoknya luasannya itu yang dioptimalkan tanamannya dan sayang tanahnya. Pertemuan berikutnya di hari yang sama, jam yang sama, nanti materinya terkait dengan pemancangan atau pembukaan lahan sampai ke perawatan TBM. Harapannya nanti ke depannya ibu-ibu semua bapaknya bisa hadir semua lagi. Siap. Ataupun ada yang mau ikut nambah lagi pun tidak apa-apa gitu. Kita Acara sudah bubar. Pulang ke tempat masing-masing. Sampai ketemu di minggu depan.